wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Prinurida, NIM 200005007 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai magnet. Nama mahasiswa, Amalia Prinurida, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A, NIM 200005007, tanggal pelaksanaan 19 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021. Jam pelaksanaan, pukul 8.00 sampai dengan 19.00. Jadwal pelaksanaan. Membaca dan memahami LKM pada hari Sabtu 19 Juni 2021, melakukan praktek pada hari Sabtu 19 Juni 2021 sampai dengan Senin 21 Juni 2021, mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3 pada hari Minggu 20 Juni 2021, mengerjakan diskusi pada hari Senin 21 Juni 2021, melengkapi LKM pada hari Senin 21 Juni 2021, membuat video presentasi pada hari Rabu 23 Juni 2021, mengupload di YouTube pada hari Rabu 23 Juni 2021, mengumpulkan tugas di Google Classroom pada hari Rabu 23 Juni 2021. Alat dan bahan. Magnet. Berfungsi sebagai sumber magnet utama berjumlah 1. Penggaris plastik. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 1. Lilin. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 1. Jarum jahit. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 1. Paperclip. Berfungsi sebagai bahan yang diuji. Kawat tembaga. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 15 cm. Baterai. Berfungsi sebagai sumber tegangan berjumlah 2. Bola lampu kecil. Berfungsi sebagai penyusun rangkaian berjumlah 1. Selotip bening. Berfungsi sebagai pelekat bahan berjumlah secukupnya. Serbuk besi. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah secukupnya. Gunting. Berfungsi sebagai alat untuk menggunting bahan berjumlah 1. Cutter. Berfungsi sebagai alat pemotong bahan berjumlah 1. Kertas HVS. Berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 1. Styrofoam, gabus, atau kertas berfungsi untuk meletakkan jarum berjumlah 1 x 2 cm. Silet. Berfungsi sebagai bahan pembuat kompas berjumlah 1. Piring plastik kecil berfungsi untuk tempat meletakkan air berjumlah 1. Paku 2-3 cm berfungsi sebagai bahan yang diuji berjumlah 2 buah. Prosedur kerja. Pada kegiatan pertama yaitu membuat magnet sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gosoklah paku pertama dengan magnet searah 5-10 menit, dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. Yang ketiga, tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit, dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. Yang keempat, lilitkan paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu, dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. Yang kelima, bandingkan hasil pengamatan 2, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1.
Pada kegiatan kedua, yaitu membuat kompas sederhana, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, isi piring plastik dengan air secukupnya. Yang ketiga, letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. Yang keempat, letakkan kertas styrofoam gabus di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Yang kelima, gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali, kemudian letakkan jarum di atas kertas atau styrofoam atau gabus. Pada langkah keempat, amati apa yang terjadi. Yang keenam, putar kertas atau styrofoam atau gabus ke segala arah, selatan, timur, dan barat, selain arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Pada kegiatan ketiga, yaitu mengetahui arah medan magnet, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, letakkan magnet di atas kertas HPS, kemudian taburi serbuk besi, amati apa yang terjadi, dan dokumentasikan. Berikut adalah alat dan bahan. Hasil pengamatan kegiatan pertama. Membuat magnet dengan cara digosok akan menempel. Membuat magnet dengan cara induksi akan menempel. Membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik akan menempel. Pada paku, dengan cara digosokkan akan menempel. Kalau dengan cara induksi juga akan menempel. Dengan cara dialiri arus listrik juga akan menempel. Sedangkan paperclip dengan cara digosokkan akan menempel, dengan cara induksi juga menempel, dengan cara dialiri arus listrik juga menempel. Selanjutnya silet. Dengan cara digosokkan akan menempel, dengan cara induksi juga akan menempel, dengan cara dialiri arus listrik juga akan menempel. Selanjutnya lilin. Dengan cara digosokkan tidak akan menempel, dengan cara induksi tidak akan menempel, dengan cara dialiri arus listrik tidak akan menempel. Selanjutnya kertas. Dengan cara digosokkan tidak akan menempel, dengan cara induksi juga tidak akan menempel, dengan cara dialiri arus listrik juga tidak akan menempel. Yang terakhir, penggaris plastik. Dengan cara digosokkan tidak akan menempel, dengan cara induksi tidak akan menempel, dengan cara dialiri arus listrik juga tidak akan menempel. Hasil pengamatan kegiatan kedua, berikut dokumentasinya. Dari percobaan yang saya lakukan pada kegiatan kedua, yaitu membuat kompas sederhana dari silet dan jarum jahit, silet yang saya masukkan ke dalam air, arahnya tetap ke arah utara dan ke selatan. Walaupun silet digerakkan, digoyang-goyangkan, atau diputar, menggunakan benda seperti pulpen, tetap ke arah utara dan selatan. Begitu pula dengan jarum jahit. Ketika jarum jahit saya putar ke arah barat dan timur, tetapi jarum jahit tersebut berputar kembali ke posisi awal, yaitu arah utara dan selatan. Itu menunjukkan bahwa kompas sederhana yang saya buat berhasil. Hasil pengamatan kegiatan ketiga, berikut gambarnya. Dari percobaan yang saya lakukan, yaitu meletakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian saya meletakkan serbuk besi di samping magnet, yang menyebabkan serbuk besi yang menempel pada magnet, walaupun kertas HVS diangkat, kalau ada tarikan magnet yang kuat, maka serbuk besi akan tetap menempel di atas permukaan kertas HVS, dan tidak akan terjatuh. Diskusi.
Yang pertama, mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet karena besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja terbentuknya tidak teratur dan digosokkan dengan magnet secara searah. Untuk menentukan mana kutub utara dan kutub selatan bisa dilihat dari ujung magnet yang sudah digosokkan. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang ditempelkan pada magnet dapat memiliki sifat magnet karena benda logam yang ditempelkan pada magnet dapat berubah menjadi magnet, sehingga bisa menarik logam lain di sekitarnya, tapi sifatnya sementara. Dan jika magnet permanen dijauhkan secara otomatis, konduktor akan hilang sifat kemagnetannya. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet karena paku memiliki gaya medan magnetik yang dapat menjadi magnet karena dialiri arus listrik yang menghasilkan teknik induksi. Salah satu bagian paku menjadi kutub utara dan kutub selatan. Proses tersebut disebut elektromagnetik. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang saya buat pada kegiatan kedua. Prinsip kerja kompas sederhana pada jarum tersebut karena adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, sehingga jarum atau silet yang diletakkan pada wadah yang berisi air akan selalu menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan secara tetap. Yang kelima, mengapa sabuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan ketiga? Pada saat sabuk besi ditaburkan, posisi sabuk besi akan terlihat pola medan magnet seperti garis-garis magnet. Pada magnet terdapat garis gaya magnet paling banyak pada kutub-kutubnya, karena medan magnet memiliki medan magnet terbesar. Pada saat kertas sudah dijauhkan dari magnet, dan arah sabuk besi masih mengikuti arah magnet karena gaya tarik-menarik pada magnet sangat kuat. Kesimpulannya yaitu dari kegiatan pertama kita dapat mengetahui cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosokkan, induksi, dan mengalirkan arus listrik. Jika kita menggosokkan paku pada magnet, menempelkan paku pada magnet, dan mengaliri paku dengan arus listrik, paku mempunyai sifat magnet walaupun sifatnya sementara. Paku dapat mengangkat benda-benda di sekitar seperti paku, jarum, jahit, paperclip, kertas, dan lilin. Dari kegiatan kedua, kita bisa membuat kompas sederhana menggunakan jarum jahit dan silet. Dari kegiatan ketiga, kita bisa menentukan arah magnet menggunakan sabuk besi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.